Kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus mati di salib, tetapi Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Jadi kebangkitan Yesus adalah kunci kemenangan. Raja yang hebat, Alexander Agung, hebat luar biasa, hampir menguasai seluruh dunia, tapi ingat, mati tidak bangkit. Raja Cina, Raja Qin, ingin menguasai dunia, dan dia menguasai Cina, menyatukan Cina, tapi ingat, mati tidak bangkit. Banyak jenderal-jenderal hebat mati tidak bangkit. Ada lagi orang mati bangkit hidup lagi, mati lagi. Tapi Yesus mati bangkit hidup selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan pada waktu dia bangkit, murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan engkau memulihkan Israel? Ingat saudara, kapan engkau menjadi raja? Karena ingat, 12 murid Yesus adalah 12 orang gagal. Apa saudara? Orang apa? 12 orang apa? Gagal. Petrus menyangkal Yesus, Yudas menjual Yesus, dan 10 rasulnya. Yesus ditangkap, bubar lari semua. Artinya mereka adalah 12 orang gagal. Gagal total. Betul? Saya setuju, angkat tangan saudara. Ingat, dan mereka pun bukan kalangan teologia, profesor, doktor, kaburator, botak, bocor. Mereka adalah 12 orang miskin. Ngomong sama sebelahnya, 12 orang miskin. Dan mereka hidup di sekitar Danau Galilea. Dan mereka bukan kalangan terpelajar, keluarga kerajaan, atau orang yang hebat. Mereka hanya nelayan, pemungut cukai, dan bukan siapa-siapa. Dan pada waktu Yesus memanggil mereka, mereka punya tujuan. Tujuan apa? Merubah nasib. Ngomong sama sebelahnya, merubah nasib. Apa merubah nasib? Dengan harapan. Karena kalau orang miskin, pasti harapannya nasib berubah. Kalau orang kaya tidak mau nasib berubah, inginnya tambah kaya terus, saudara. Tidak mau orang kaya berubah nasib dari miskin. Tidak mau, saudara, betul? Tapi orang miskin ingin merubah nasib. Petrus berharap apa? Mungkin dia berpikir jadi jenderal. Matius pikirannya apa? Jadi menteri keuangan. Semua ingin jadi menteri, pejabat-pejabat semua ada. Karena apa? Karena mereka ikut Yesus. Yesus Mesias, jadi raja. Mereka merubah nasib hidup mereka. Demikian banyak kita orang Kristen, kita berpikir kalau kita ikut Tuhan merubah nasib. Betul? 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 Hari ini sapinya 5 ikut Tuhan, berubah nasib, langsung sapinya 100. Kan itu, saudara? Ingat, itu namanya judi online. Bukannya kaya tapi bangkrut, saudara. Ingat, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, kita ikut Tuhan harus dengan hati yang benar. Siapa yang setuju, angkat tangan, saudara? Bukan hanya tujuan untuk merubah nasib. Berkat itu kalau engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, itu ditambahkan. Tidak usah minta pun dikasih, saudara. Tapi engkau punya tujuan untuk merubah nasib, ingat, saudara, engkau akan kecewa. Ikut Tuhan itu tidak mudah, tapi ikut Tuhan itu menyenangkan.
12 ini berharap Yesus jadi raja. Pada waktu Yesus ditangkap, disalib, semua harapan hilang. Harapan hilang. Yudas bunuh diri. Petrus dan yang lainnya kembali menjadi nelayan. Harapan hilang. Ingat saudara, orang yang memiliki harapan yang sudah hilang, itu yang gawat. Bisa 4S, sedih, stres, setruk, dan apa yang terjadi? Waktu harapan hilang, hari yang ketiga, Yesus bangkit. Waktu Yesus bangkit, mereka kembali ada harapan. Yesus menjadi Raja Israel. Dan pada waktu Yesus mau naik ke surga, Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Berapa lama saudara? 40 hari. Mereka bersama Yesus. Dan Yesus bicara tentang kerajaan Elohim, kerajaan Yahweh. Dan waktu Yesus mau naik ke surga, murid-muridnya bertanya, Tuhan, kapan engkau jadi raja? Kenapa? Artinya apa? Kapan kami berubah nasib? Betul? Kapan kami berubah apa? Nasib. Apa yang terjadi? Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Tapi ingat, waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Yudea, sampai seluruh ujung bumi. Amin. Dan apa yang terjadi? Yesus naik. Yudas diganti Matias. Para rasul memuji menyembah Tuhan. Di dalam hidup kita, saat kita tidak tahu apa yang kita perbuat, kanan kiri salah, kanan kiri bingung, ada satu yang harus engkau lakukan, yaitu membangun mezbah Tuhan. Siapa yang setuju angkat tangan adalah, kalau engkau ada masalah, di mana masa itu susah untuk mengambil keputusan, sudah mentok semua jalan buntu, ingat adalah, engkau masih punya Tuhan. Hanya Dia yang bisa buka jalan. Disitulah membangun mezbah Tuhan. Mereka memuji menyembah Elohim, menyembah Tuhan. Dan pada waktu Roh Kudus turun ke atas mereka, ingat saudara, Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali, sekali khotbah berapa ribu orang bertobat. Dan Injil itu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. 12 orang gagal ini berubah nasib mereka semua tanpa mereka meminta. Adalah apa yang terjadi? Mereka menggoncang seluruh dunia. Dan kisah mereka sampai sekarang bertahan 2000 tahun. Saudara, tidak ada orang yang seartis hebat apapun yang bisa bertahan 100 tahun. Tetapi 12 orang gagal ini ditulis di Alkitab. Setiap kali orang mendengar, orang Kristen atau bukan, banyak yang mengenal 12 orang gagal yang diubah nasibnya, diubah hidupnya menjadi berhasil penggoncang dunia. Ingat saudara, kita perhatiin siapa yang merubah hidup mereka. 1, Roh Kudus. Apa saudara? Apa saudara? Roh Kudus. Ingat saudara, kunci untuk merubah hidup kita, kutuk menjadi berkat, beban menjadi berkat, hanya 1, mengenal Tuhan, membangun mezbah Tuhan. Dan yang berikutnya adalah apa? Dipenuhi Roh Kudus. Waktu saya bertobat, saya tahu hanya kuasa Tuhan yang bisa mengubah hidup saya, yang bisa mengubah nasib saya. Kenapa? Karena saya orang gagal, dari keluarga miskin,
terusan bekas dukun, dan sekolah Alkitab itu pun dikatakan gagal, hampir tidak lulus. Lulusnya karena belas kasihan rektor, ranking 4, murid tinggal 4. Orang gagal. Dan saya bukan siapa-siapa. Waktu saya sekolah Alkitab, waktu itu ada namanya tes hermeneutik dan homiletik, tafsir Alkitab dan khotbah, cara berkhotbah. Guru sekolah Alkitab saya dengar gini-gini, Daud, kamu khotbahnya bagus banget, alangkah baiknya kalau tidak khotbah. Artinya apa? Saya orang gagal, sama seperti para rasul, betul? Mereka orang apa? Dan apa yang terjadi? Saya berpikir khotbah tidak ada lowongan, mungkin ngajar sekolah minggu ada harapan. Saya ngajar sekolah minggu, bubar. Saya mulai berpikir, mungkin ada satu yang mengubah hidup saya, yaitu apa? Kadang dalam hidup kita ini banyak coba-coba, betul? Belum menemukan apa? Panggilan Tuhan. Mungkin saya pujian penyembahan, saya nyanyi memuji Tuhan. Waktu tes di sekolah Alkitab tuh bagaimana jadi pemuji penyembah, cocok enggak? Guru saya ngomong, Daud, suara kamu hanya modal keras saja, alangkah baiknya kalau tidak nyanyi, gitu dah. Suara saya hancur dah. Tapi ada satu yang saya ingat, yang merubah nasib para rasul. Mereka tidak meminta, tapi Tuhan mengubah mereka. Yaitu apa? Waktu mereka menemukan Tuhan, ketemu panggilan, dipenuhi Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Saya ambil keputusan, saya cari Tuhan. Saya tanya sama guru saya sekolah Alkitab. Saya tanya, bagaimana kalau dipenuhi Roh Kudus? Ada ajaran seperti ini. Kalau Roh Kudus itu perlu dipancing, gitu dah. Mancingnya gimana? Ya kita kan tidak ngerti, makanya salah ajaran ya keliru, ngawur dah. Kamu ngomong, oh Yesus, 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 oh Yesus, 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 oh Yesus, Yesus, oh haleluya, haleluya, gitu terus, perlu dipancing. Ya saya ingat ngomong, oh Yesus, Yesus, haleluya, kesleo. Ada lagi. Roh Kudus itu kalau datang itu kayak aliran listrik, greng, 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 kan gitu deh. Saya ngomong, kalau itu mudah disetrum. Ada lagi. Itu ajaran waktu zaman itu, zaman sekolah Alkitab, tahun 94 itu. Roh Kudus itu urapan itu ada namanya urapan gempa. Oh, saya kaget. Berarti habis kena Roh Kudus entek-entekan berarti. Lo kena gempa semua. Habis-habisan. Ada urapan angin kayak berembus. Nah, sekarang tak ajari Daud. Kamu kan belum ngerti. Coba kamu nyanyi gini. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus, pancing itu. Udah tak praktekin itu 2 hari ngengor. Udah berbagai macam cara. 10 hari Pentakosta saya ikut. Wow, nyanyi memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mereka bahasa roh. Haleluya, haleluya. Ikut aja saudara. Tiba-tiba apa yang terjadi? Ada cahaya terang. Yes. Saya ngomong sama teman saya sebelah, ada cahaya itu terang kayak gitu. Wah, itu kemuliaan Tuhan, sembah dia. Aku kan bingung, ya sembah, haleluya, haleluya.
Tapi terangnya kok terang terus. 1 jam terang terus. Saya buka mata, saya lihat sebelah pakai lampu senter. Udah kanan kiri pusing. Langsung khotbahkan pada hari Pentakosta ada ledakan. Setelah itu lidah api. Wah, langsung ngomong, ada goncangan, ada ledakan. Wah, yang khotbah itu ngomong gitu. Ya kita ikut aja, wong nggak ngerti. Wah, haleluya, haleluya. Waktu memuji Tuhan, haleluya. Wah, saya kaget. Wah, ini dikhotbahkan ini. Ada ledakan. Teman saya sebelah ngomong, Roh Kudus turun, sembah dia. Wah, aku kan bingung. Oh, haleluya, tambah gini. Dua kali. Setahu Alkitab, setahu saya sekali. Ini kok 2 kali ya? Saya buka mata. Nggak tahunya di sebelah asrama Alkitab, orangnya marah-marah lempar batu bata. Udah berbagai macam cara dicoba semua. Ingat saudara, bahasa roh itu tidak diajarkan, tapi roh itu sendiri yang menggerakkan dan memenuhi. Amin. Wah, berbagai macam cara. Akhirnya saya ambil keputusan, cari Tuhan sendiri. Ingat, membangun mezbah. Apa saudara? Seperti para rasul, membangun mezbah Elohim, membangun mezbah Tuhan. Di situ zaman itu ada lagu gini, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya nyanyi itu terus memuji Tuhan. Saya memuji menyembah Tuhan. Wah, saya memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suatu suara yang tidak bisa saya lupakan dalam hidup saya. Daud, 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 Daud. Langsung saya buka mata. Ini suara siapa? Karena apa? Karena di tempat sekolah Alkitab banyak yang ngerjain. Kalau ada anak yang baru bertobat, oh Tuhan ampuni dosaku. Temannya di belakang berkata, sudah ku ampuni. Saya buka mata. Siapa yang ngerjain ini? Kau udah pengalaman lampu sorot, tak lihat, tidak ada orang. Itu setelah lewat hari Pentakosta. Ingat, membangun mezbah Tuhan. Waktu itu saya memuji menyembah Tuhan. Saya buka mata sambil matanya gini. Dan Tuhan bicara, bangunlah, bangkitlah, berdiri, karena jutaan manusia sudah menunggumu dan akan menunggumu. Kau akan kuajarkan khotbah 7 langkah api. Tiba-tiba saya bangkit berdiri, karena engkau disebut penginjil api dan jutaan manusia menunggumu. Saya bangkit berdiri. Tiba-tiba mulut saya langsung berbahasa roh, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Cina. Baru saya mengerti, saudara. Kalau orang kepenuhan Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Itu kesurupan. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu apa? Sadar. Tapi ingat, itu tidak diajarkan, saudara. Wow. Dan tiba-tiba Tuhan bicara, jutaan manusia menunggumu. Langsung saya
lihat cahaya terang. Disitulah saya diajar cara khotbah. Dan itulah yang ngajar saya khotbah itu Tuhan sendiri. Karena apa? Karena orang bodoh, maka Tuhan sendiri ngajarin. Lebih baik hidup kita di hadapan Tuhan merasa miskin dan merasa bodoh. Di situ Tuhan memberi hikmat. Memberi apa? Disitulah saya berdiri dan Tuhan bicara. Jutaan manusia menunggumu. Di situ saya mulai berbahasa roh. Ingat, kunci mengaktifkan karunia adalah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus, tenggelam dalam roh. Saya setuju angkat tangan. Harus apa? Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam apa? Dalam roh. Ingat, kunci mengaktifkan semua karunia itu adalah dibaptis Roh Kudus dulu. Karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia bernubuat, itu kuncinya dipenuhi dulu, dibaptis Roh Kudus. Perlu dia tahu, nanti di masa depan, camkan ini, tepatnya tahun 2033, Kemah Tabernakal kembali di Indonesia. Nanti pujian penyembahan seperti zaman almarhum Petrus Agung, Bahtera akan bangkit, saudara. Itu tepat di tahun 2033. Karena apa? Karena AI itu akan menggantikan pendeta, pemuka agama, dan dosen. Disitulah banyak anak-anak Tuhan yang merindukan kuasa dan urapan. Dan itu tahun 2033 bangkitnya revival, kembalinya Kemah Tabernakal seperti zaman Pak Petrus, Bahtera, itu akan bangkit kembali di tahun berapa? 2033. Karena ingat, saat ini banyak gereja hanya fokus satu, pengajaran. Bahkan ada namanya entertain, betul? Tapi ingat, karena nanti AI lebih hebat daripada pendeta khotbah. AI lebih hebat daripada teolog. AI akan menggantikan. Tetapi AI tidak ada kuasa. Kerajaan Tuhan itu bukan hanya sekedar doktrin, tapi kuasa, adalah apa, saudara? Kuasa yang mengubah hidup, itu yang penting, saudara. Dan ingat, tahun 2033 itu akan terjadi di seluruh Indonesia. Dimulai di mana? Di Pulau Jawa. Dan kita semua siapkan semuanya. Kembalinya Kemah Tabernakal. Amin. 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 Seperti saat ini di Cirebon, tempatnya Ibu Nani, ini Kemah Tabernakal. Tapi ingat, ini baru skop Cirebon. Tapi nanti di tahun 2033 seluruh Indonesia. Kenapa? Karena saatnya, waktu itulah orang haus dan lapar akan kebenaran dan kuasa. Kenapa? Yang bisa mengalahkan AI, yang bisa mengalahkan kepandaian AI, hanya apa? Kuasa dan makrifat Tuhan. Amin. Dan itu kembali di tahun berapa? 2000 apa? 3. Saudara, disitulah saya dapat janji Tuhan. Jutaan manusia. Saya lulus ke Alkitab. Saya berpikir satu,
Ini kok mustahil? Jangankan jutaan, ribuan aja setengah mati dah. Selesai Alkitab, saya di wisuda, saya ambil keputusan apa saudara? Ya sudah, saya mau apa? Bisnis. Saya bisnis plastik. Waktu bisnis plastik, tiba-tiba saya kecelakaan. Ingat, ada jalan Tuhan untuk mengembalikan kita kembali ke rencananya. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Saya naik motor, bonceng sama teman, nabrak truk itu, saudara. Roh saya dibawa ke surga, ditunjukkan masa depan. Ini yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu. Presiden, wakil presiden dunia. Dan saya ketemu dua manusia itu yang masih hidup sampai sekarang, Henoch dan Elia. Siapa, saudara? Henoch dan apa? Saya sudah ketemu mereka, saudara. Ingat, saudara, yang disebut saksi itu harus hidup, yang melihat, mendengar, merasakan, menjamah, dan tahu. Itu namanya saksi. Betul? Betul? Namanya apa? Makanya di pengadilan, saksi itu harus hidup. Orang mati tidak bisa jadi saksi. Kan tidak mungkin hakim ngomong, mana si A yang mati ke sini? Itu bukan pengadilan, itu namanya manggil jai langkung, betul? Nah, saksi itu harus melihat, merasakan, memegang, tahu, dan hidup. Ingat, Musa mati, mayat yang dikubur Tuhan sendiri, betul? Artinya apa? Musa mati. Berarti Musa bisa jadi saksi enggak? Enggak bisa, karena dia mati. Yang jadi saksi harus orang hidup. Ingat, Henoch ada sebelum Abraham. Dia bersaksi bagaimana kemuliaan Yesus sebelum datang ke dalam dunia. Amin. 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 Dan Elia menjadi saksi sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dan dua manusia ini saksi juga waktu Yesus turun ke dunia, karena mereka hidup dan menjadi saksi. Dan mereka jadi saksi pula. Saksi apa, saudara? Kebangkitan Yesus. Dan Yesus naik ke surga. Mereka saksi. Dan sampai sekarang mereka menatap Yesus di surga dan masih hidup, saksi. Tapi ingat, manusia ditetapkan mati sekali dan diadili. Betul? Makanya dua saksi ini akan turun ke bumi. Untuk apa? Bersaksi tentang Yesus dan mati, saudara. Setelah mati dibangkitkan, naik ke surga. Jadi nanti dua manusia ini akan kembali lagi ke bumi, saudara. Untuk apa? Bersaksi. Dan untuk apa, saudara? Mati. Untuk apa, saudara? Mati. Setelah mati apa? Kembali ke surga. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di situ saya ditunjukkan hari-hari akan terjadi, masa depan dunia. Dan dua manusia abadi ini bicara pada saya tentang keadaan dunia dan apa yang terjadi atas dunia dalam suatu bahasa. Dan disitulah saya tahu itu adalah panggilan dalam hidup saya. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa yang akan mendengarkan? Kan itu, saudara. Kalau saya berkata, saya ketemu Henoch, ketemu Elia, dan saya pernah ke surga, orang gila itu, betul, saudara? Tidak ada yang percaya, betul? Waktu itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Di situ saya ketemu Yesus sendiri, memberitahukan apa yang akan terjadi. Saya suruh kembali ke bumi, dan saya hidup kembali. Dan waktu hidup kembali, disitulah saya tahu panggilan saya, yaitu apa? Kuasa mengubah hidup saya.
saudara dan saya diubah oleh kuasa Tuhan. Amin. 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 Apa yang kau lakukan saat ini? Membangun mezbah Tuhan. Saya setuju, angkat tangan, saudara. Ingat, 2033 kembalinya kemah apa? Tabernakel. Dan acara seperti Bahtera akan kembali lagi di tahun 2033. Tetapi bukan hanya satu skop, tapi seluruh Indonesia. Kenapa? Ingat, di mana titik jenuh, orang bukan, ingat, orang ke gereja bukan hanya entertain, tapi perlu apa? Kuah dan merubahi hidup dan solusi jalan keluar. Itu yang terjadi tahun berapa? 2033. Amin. Amin. Pak, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ingat, saudara, waktu saya ketemu Tuhan, ditunjukkan masa depan tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028, tahun 2029, tahun 2030 sampai tahun 2035. Hari-hari yang akan terjadi. Disitulah saya baru mengerti waktu itu, yaitu apa? Dari awal sampai akhir dunia ini Tuhan tahu. Katakan amin. Pak, saat ini tahun ini apa yang akan terjadi? Ingat, dari awal waktu pertama kali khotbah ini saya memberitahu, yaitu apa? Cirebon tidak berdampak, karena dampaknya nanti hanya di kota-kota besar. Tapi inflasi akan terjadi sampai akhir tahun. Dan pada waktu inflasi ini, baik orang kaya, baik orang miskin, konglomerat, termasuk konglomerat, harus dengarkan ini. Yang kaya maupun miskin, yaitu apa? Semua berkebun. Apa, saudara? Semua apa? Karena nanti di masa depan, tepatnya di tahun 2030, catat itu, 2030 Indonesia akan masuk hiperinflasi di tahun 2030, akan masuk. Dan dimulai inflasi itu puncaknya di bulan 6, bulan 7 tahun ini sampai akhir tahun menuju tahun 2030. Dan petunjuknya waktu itu, jangan utang bank dan berkebun. Gunakan apa yang ada, misalnya polybag atau bekas air mineral. Ingat, bekas apa? Kasih media tanah, tanami apa? Brambang, bawang, bayam, cabai, terserah. Di rumah saudara semua. Apa yang saya katakan ini akan berguna untuk saudara sampai tahun 2030. Engkau akan paham itu. Karena akan terjadi krisis pangan. Apa, saudara? Krisis apa? Dan itu terjadi bukan di Indonesia, dunia. Itu di tahun 2030 ke atas. Jadi saudara semua harus punya gaya hidup. Gaya hidup apa? Ingat, sebelum ada transaksi uang kartal, uang kertas, yang paling awal adalah barter. Betul? 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 Barter itu apa? Sapi tukar dengan apa? Kambing, atau ditukar dengan bayam, sayur-sayuran, gitu, saudara. Ini tukar ini tukar ini, tanpa transaksi uang hidup. Betul? Betul? Pada waktu inflasi terus, ingat ya, engkau tidak boleh lupa. Sebelum ada uang ada namanya barter.
kangkung, bayam. Pak, saya punya uang, saya kaya, uang cukup, ngapain saya berkebun? Saya beritahu, minimal untuk engkau sehat, tidak kena pestisida, betul? Dan ingat, berternak ayam, ayam petelur. Ternak ayam apa? Telur. Sisanya dijual, telurnya lainnya dikonsumsi sendiri. Telur ceplok, kasih daun bawang, selesai, betul? 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 Jadi pada waktu saya dapat petunjuknya, gimana pada waktu arah menuju hiperinflasi di tahun 2030. Petunjuknya apa? Berkebun, beternak, dan yang kena PHK, kena pemecatan, kembali ke kampung halaman, berkebun dan beternak. Ingat saudara, pasti ada maksud Tuhan di sini, betul? Amin. Ada apa? Ada maksud apa? Maksud Tuhan di sini. Ini sederhana loh saudara, tapi itu akan berguna untuk engkau di masa depan. Jelas? Pak, ini belum bulan 6 aja udah mumet. Ingat, bersama Tuhan engkau tidak mumet. Kenapa? Resesi ekonomi ini hanya berat ada di mana? Di kota-kota besar. Petunjuknya Cirebon tidak. Tapi Cirebon harus tetap apa? Berkebun. Minimal untuk sehat. Betul? Betul? Ingat, di Indonesia ini asal tidak malas hidup. Siapa yang setuju? Asal tidak malas apa? Hidup. Pak, tahun ini kan berat sampai akhir tahun. Ingat saya beritahu, dan semua yang bisnis ada kelebihan uang, pesan ini, belikan barang dagangan yang ada, pegang rupiah secukupnya. Nanti engkau akan tahu di tahun 2030 engkau akan sadar, uang yang engkau pegang saat ini 1 miliar tidak diapa-apain, masuk ke deposito apa ke bank, nanti bunganya 5-6%, betul? Nanti di tahun 2030 angkanya tetap 1 miliar, tetapi nilainya tinggal 100 juta. Inflasi. Apa saudara? Apa? Inflasi. Nah, begitu ada dagangan, kelebihan uang, masukkan ke apa? Barang dagangan. Siapa yang setuju angkat tangan, saudara? Dan yang kedua, ini untuk bertahan, saudara, sampai 2030. Jadi pegang rupiah secukupnya saja. Apa saudara? Pegang apa? Pegang rupiah apa? Secukupnya saja. Karena kita tinggal di Indonesia, perlu transaksi. Dan kalau kelebihan, belikan tanah, emas, perak, tembaga, masukkan ke barang sampai akhir 2030. Nanti 2031 engkau akan tahu hal ini semua. Tapi tidak boleh lupa komisi 2%. Amin. Amin. Dan tahun 2027 ekonomi bergerak. Kenapa bergerak? Karena kebal, bertahan, adaptasi dari tahun 2026. Dan tahun 2028 kondisi seperti tahun 2025 terjadi di Indonesia. Dan 2029 yaitu 2030 masuk hiperinflasi, saudara. Akan masuk hiperinflasi. Dan ingat saudara, perpajakan diperketat terus sampai 2035. Jadi saudara semua harus ada pembetulan pajak. Jangan nipu-nipu, saudara. Harus jujur dalam hal perpajakan. Karena akan terjadi diperketat di perpajakan sampai 2035.
Paham saudara? Jelas? Jelas? Dan ingat, apa yang saya katakan ini, apa yang saya lihat di surga, petunjuk dari Tuhan. Yang kaya dan yang miskin semua berkebun. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Semua apa? Berkebun. Nanam cabai, nanam bayam, nanam kangkung. Gunakan media atau tanah yang ada. Pak, kalau tanah tidak luas, ngontrak kecil aja, pakai polybag atau bekas air mineral. Kalau punya tanah, tanamin sayur dan tanami pohon jangka panjang. Kenapa? Ingat saudara, mulai bulan ini sampai akhir tahun inflasi. Waktu saya khotbah tahun lalu, saya beritahu pada saudara semua, tahun 2026 kita akan masuk krisis resesi ekonomi dimulai bulan Maret, sebelum dan sesudah Lebaran. Tahun lalu sebelum perang Iran saya beritahu saudara, betul? Ya masih ingat, angkat tangan. Jelas? Jelas? Ada yang tanya, Pak emas gimana? Ada yang tanya, adalah emas akan naik turun tajam, naik turun, naik turun, naik turun sampai 2 tahun. Dan tahun 2028 emas baru melonjak, naik bertahap. Jelas? Jelas? Ini saya kasih gambarannya. Kalau emas 2,5 juta per gram, beli. Apa saudara? Beli. Kenapa beli? 2030 itu tembus 3.250.000. Arti tembus itu di atas. Jelas saudara? Nanti yang nikah jangan pakai cincin emas, aluminium. Pakai apa? Pakai apa? Aluminium. Lebih ngirit. Penting tahan lama, awet seterusnya. Betul? Aluminium disepuh emas, murah meriah. Jelas? Berapa tahun yang lalu saya khotbah, nanti berlian, batu permata akan hancur semua harganya, karena akan tercipta diamond, berlian dari lab. Setelah itu batu permata dari lab, diproses seperti alam. Sekarang orang jual diamond susah, betul? Betul? 2035 rontok. Termasuk emerald, blue sapphire, ruby. Harga akan jatuh semua, karena akan diciptakan di lab. Dan ingat, dibikin dari mana itu? Matahari ciptaan Tuhan, selebihnya made in China. Yang gitu dah, China itu dah. Jadi ingat, apapun terjadi, badai yang datang, engkau bertahan. Dan waktu itu saya beritahu, bisnis yang ada pertahankan. Cirebon tidak berdampak, saudara. Tidak apa? Tidak apa? Tidak berdampak berat, enggak. Indonesia pun bertahan karena apa? Sumber daya alam. Asal tidak malas hidup. Hanya pesan saya satu, sesuai petunjuk Tuhan waktu itu, jangan utang bank. Berarti terjadi sesuatu tentang suku bunga. Ngerti tidak? Terjadi apa? Jadi satu dengan suku bunga. Ingat, dan kondisi seperti ini sudah saya beritahu dari awal. Sampai tahun berapa? 2032 baru pulih. Ingat saudara, Anda berjemaat di tempat ini, memuji menyembah Tuhan tempat ini ada malaikat Tuhan di sini, dan ada kemah tabernakel, dan taman Tuhan dan urapan Tuhan. Alkitab berkata, minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Makanya di sini ada minyak dan anggur. Artinya saudara semua diselamatkan Tuhan semua. Ngomong sama sebelahnya, minyak dan anggur tidak boleh dirusak.
Itu pesan Tuhan itu. Ingat 2032 meterai ketiga dibuka. Ingat saudara, meterai ketiga dia apa? Dibuka. Setelah meterai ketiga, meterai keempat, dan meterai kelima. Apa itu meterai kelima? Saya kasih tahu gambarannya. Perang drone. Perang apa? Drone. Lihat di kitab Wahyu pasal 9, meterai ketiga. Berbaju jirah seperti belalang terbang. Itu drone. Bayangkan saudara, Tuhan sudah memberitahu umatnya, ditulis di kitab Wahyu 2000 tahun yang lalu. Meterai kelima itu apa saudara? Perang apa? Drone. Cyber robot saudara. Ada tuh, nanti dibuka di meterai kelima, jelas itu cyber, itu perang drone, seperti belalang dan bunyi, seperti sengatan kalajengking. Ada di Alkitab. Dari awal sampai akhir dunia ini sudah ada di Alkitab semua. Dan waktu saya ketemu Tuhan, saya tanya Tuhan, Tuhan, kapan engkau datang? Dia bicara, engkau tidak perlu tahu waktunya kapan aku datang, tapi yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman. Dan waktu itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupku di masa depan? Tuhan yang beritahu, sampaikan pesan itu, karena jutaan manusia sudah menunggu pesan itu. Dan terjadi, saya baru tahu, yang dengarkan TikTok, Instagram, padahal saya tidak punya akun. Kenapa saya tidak punya akun? Karena saya tidak mau punya akun media sosial. Saya diwawancara, orang tanya, saya jawab. Sekarang sesuai pesannya Tuhan, sekarang sudah berapa? 10 juta lebih. Seluruh dunia. Saya kaget, ada rombongan haji-haji. Ini haji-haji nih saudara, ngomong-ngomong gini, Pak Daud ya, loh, haji-haji ngomong gini, Pak Daud ini mau umroh ya. Saya ini penggemar khotbahnya Pak Daud. Karena apa? Dari khotbahnya Pak Daud saya kaya, gitu lah. Bilang gitu. Loh kenapa? Ada yang ngomong, Pak Daud, saya dengarkan khotbah Pak Daud tahun 2020. Waktu itu saya suruh beli emas di khotbah Pak Daud, emas akan tembus 2 juta di tahun 2025. Aku beli banyak Pak. Harganya berapa? 750 per gram. Dan naik jadi 2,5 juta. Saya ngomong, lah komisiku 2% gimana? Apa yang terjadi? Ada lagi haji-haji dia, orang Hindu ngomong, Pak Daud ya, iya. Wah, saya ikuti petunjuk Pak Daud. Yaitu apa? Beli perak 17.000. Walaupun diketawain, saya beli perak Pak. Perak harganya sekarang udah 50.000 Pak. Cuan saya Pak. Makanya saya sering dengar khotbah Pak Daud, enggak apa-apa, seneng. Semua staf pegawai lihat semua seneng. Kenapa? Pada kaya semua Pak. Kenapa? Beli perak, beli emas. Sekarang kalau Pak Daud di TikTok apapun, kami siap nunggu. Kenapa? Ada lagi, saya ditelepon salah satu orang penting, pejabat penting, Pak Daud. Yaitu sesuai pesannya Tuhan, jutaan manusia mendengar. Pak Daud, tahu enggak, jenderal-jenderal termasuk anggota dewan itu Pak Daud paling seneng dengar TikTokmu katanya. Bahkan ada banyak ahli ekonomi konglomerat, kalau mengambil keputusan lihat TikTok Daud Tony katanya, baru mengambil keputusan. Loh kenapa? Tahun sekian terjadi sekian, bulan sekian terjadi sekian. Tahu enggak Pak Daud? Semua ilmu ekonomi taruh di meja semua dan di lemari semua.
Tidak bisa diprediksi. Bayangkan, siapa manusia yang pertama yang bicara tentang corona, ekonomi berhenti seluruh Indonesia? Baru Pak Daud, dari tahun 2015. Tahun 2020 Pak Daud menyampaikan bahwa corona ini bermutasi 5 tahun, puncaknya error dari kasus flu biasa, kembali normal, titik terang datang 2023, kembali normal. Dan yang kedua, siapa yang akan nyangka tahun 2026 masuk krisis? Betul? Tidak nyangka, betul? Betul? Tidak nyangka. Saya ngomong sama pejabat itu bukan karena saya, Yesus yang bicara. Yang jadi pertanyaannya, kalau mau lebih lengkap lagi, saya harus naik ke surga lagi. Kalau balik, kalau tidak balik gimana? Salah satu konglomerat manggil saya, padahal waktu di surga apa yang kau lihat? Oh ini. Catat ya, ditulis sama dia. Tahun sekian terjadi sekian, tahun sekian. Pak Daud, kita tidak punya mesin waktu. Mesin waktunya adalah Pak Daud. Sayang tidak bisa kedua kali, cukup sekali. Oh, 2 kali tak suruh tulis lagi Pak Daud. Satu hal saudara, tidak usah khawatir. Krisis ini Cirebon tidak berdampak. Jadi engkau tidak usah khawatir. Yang penting kau membangun mesbah Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini penting untuk saudara, berkebun dan beternak. Walaupun kaya, walaupun miskin, lakukan semuanya. Karena nanti di tahun 2030 engkau akan tahu gunanya. Dan ingat, nanti di masa depan kembalinya Kemah Tabernakel, acara-acara bahtera seperti bahtera itu akan bangkit kembali. Dan saya berharap itu dimulai di Cirebon. Apinya menyala menjadi terang seluruh Indonesia. Harapan saya itu. Tapi yang jelas 2033 bangkitnya, kembalinya Kemah Tabernakel